cara menghitung nilai rata-rata di Excel secara otomatis dengan cepat. Sebagai contoh di sini, ketika kita menginput data penjualan barang A, barang B, dan barang C untuk sales yang kedua, misalnya untuk barang A aku input 112, maka nilai rata-rata penjualannya akan muncul secara otomatis. Di sini masih sama ya teman-teman, karena belum ada data pembandingnya. Seandainya kita masukin lagi sales kedua untuk barang B-nya misalnya sebanyak 67. Maka dia akan menghitung ya nilai rata-rata penjualan sales kedua ini untuk barang B dan barang A. Nah, sekarang misalnya untuk barang C aku input lagi sebesar 89. Nah, nanti di sini teman-teman bisa lihat ya, nilai rata-rata penjualannya akan terupdate. Bagaimana caranya? Langsung aja kita praktekkan ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah ada tabel kosong ya teman-teman, belum ada inputan data sama sekali. Nah, untuk mencari nilai rata-rata penjualan, biasanya kita menggunakan rumus average ya teman-teman. Jadi kita klik aja sel yang berada di kolom rata-rata penjualan. Kalau udah kita ketikkan aja rumus average sama dengan average. Kemudian buka kurung. Terus untuk argumennya langsung kita blok aja sel yang mau kita hitung nilai rata-ratanya. Misalnya dalam tabel ini yaitu sel yang berisi data barang A, barang B, dan barang C. Kalau udah kita blok, kita tutup kurung, kita ketikkan enter. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya, nanti hasilnya ini error div 0. Kenapa teman-teman? Karena datanya belum diinput sama sekali. Nah, coba kita input ya untuk barang pertama misalnya 112 unit. Nah, nanti nilai rata-rata penjualannya akan terinput ya teman-teman secara otomatis. Untuk barang B misalnya 56, barang C-nya misalnya 98. Nah, nanti nilai rata-rata penjualannya akan muncul ya teman-teman secara otomatis. Nah, untuk baris yang di bawahnya ini teman-teman tidak perlu kita ketikkan ulang rumus average-nya. Tinggal kita aktifkan lagi aja di sel E4 di mana kita tadi ketikkan rumus average-nya. Kemudian kita arahkan lagi kursor kita ke bagian kanan bawah sel tersebut sampai berubah menjadi tanda plus berwarna hitam ini. Kemudian kita tekan, kita seret ke bawah sampai bawah baru kita lepas. Maka nanti teman-teman bisa lihat ya, yang di bawah ini dia akan mengcopy rumus average yang kita ketikkan di sel E4 teman-teman. Tetapi teman-teman bisa lihat di sini ya teman-teman, dia masih muncul error div 0. Kenapa? Seperti tadi, karena pada sales kedua sampai sales 10 ini datanya belum kita input. Terus, bagaimana cara menghilangkan error div 0 ini teman-teman ketika data ini belum kita input? Jadi, caranya kita tambahin aja dengan menambahkan if error teman-teman. Jadi, kita klik kembali pada sel E4 yang kita ketikkan rumus average untuk sales yang pertama. Habis itu, kita ke formula barnya aja, terus kita klik di sama dengan ya. Di sama dengan di sebelum tulisan average tersebut. Kemudian kita ketikkan aja teks if error. Kemudian kita buka kurung teman-teman. Habis itu kita menuju ke ujung sebelah kanan rumus tersebut ya. Yang setelah tanda kurung yang paling kanan ini kita pisahkan dengan titik koma teman-teman. Nah, untuk tanda pemisah, teman-teman sesuaikan dengan komputer teman-teman ya. Ada yang menggunakan koma saja. Habis itu, kita ketikkan tanda petik 2 dua kali, tanpa spasi ya teman-teman, baru kita tutup kurung. Ini berarti, bila nanti di sini ada error div 0, maka dia akan gantikan dengan sel kosong. Jadi, di sini seolah-olah selnya kosong, padahal ada inputan rumusnya. Kemudian kita ketikkan enter teman-teman. Habis itu kita klik lagi pada sel E4 tersebut yang barusan kita tambahin rumus if errornya. Seperti tadi kita arahkan kursor kita ke bagian kanan bawah sel sampai berubah menjadi tanda plus berwarna hitam. Kita tekan mouse kita tahan, kita seret ke bawah, kita lepas. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk yang error tadi, dia akan menjadi sel kosong teman-teman. Padahal kalau kita lihat di formula barnya ini, dia tetap ada inputan rumus. Sekarang coba kita masukkan nilai penjualan barang A, barang B, dan barang C untuk sales kedua. Sebagai contoh, barang A-nya misalnya terjual 110. Maka rata-rata penjualannya masih 110 ya teman-teman, karena belum ada data pembandingnya. Sekarang untuk barang B misalnya sebanyak 74.
Nah, dia akan menghitung ya, mengupdate nilai rata-rata penjualan barang A dan barang B. Sekarang untuk barang C-nya misalnya 98. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara menghitung nilai rata-rata di Excel secara otomatis dengan cepat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga berguna, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai jumpa lagi.